pakai berangkat haji, gak usah pakai MT itu mah. Saya bisa ngurus, saya bilang. Bayar sekarang bulan ini, insya Allah bulan Mei Juni berangkat. Pakai apa? Roda yang terpercaya di Makduna, di Makdur, Al-Ani, Safira, itu terpercaya. 500 juta memang. Ya. Tapi orang yang beli kecil, mobilnya aja terbaik semua, mobil termahal semua. Dikatakan wajib bayar ini. Ada yang meninggal di antara mereka. Dari sekian banyak yang mati kan, akhirnya meninggal. Sehingga sama anaknya wajib haji sama ibu kamu, sama mamamu berangkat. Nanti tahun depan baru haji kan bapakmu, karena bapakmu lain-lain menganggap saya masih 55 tahun santai aja. Ternyata meninggal. Umur kita nggak tahu. Itu jadi utang. Makanya ada yang disebut dengan badal Baik. Kemudian hadirin, ini diantaranya hutang puasa yang wajib kita tunaikan. Sebelum masuk lebih lanjut, nanti malam Jumat depan, insya Allah akan ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini sudah difatwakan oleh Imam Syafi'i, bukan ulama kampung nih Pak, ulama dari antar Tarkam gitu ya. Ini ulama papan atas nih Imam Syafi'i, panutan. Bahkan saya buka dalam kitab beliau nih. Ini kitabnya Imam Syafi'i, namanya Al-Um. Tuh, Kitabul Di Jakarta ini Pak, Jabodetabek atau di Indonesia, kitab ini nggak pernah diajarkan. Ya, saya pun mau buka kitab ini di majelis-majelis yang saya ada di Jakarta, Jabodetabek. Kayaknya nggak ada yang bersedia itu. Kitab ini cukup berat. Memang konsumsi untuk para kiai, para ustaz. Biasanya kalau kita ngaji kitab ini dari ulama papan atas di Jakarta, nanti hadir para ustaz aja itu. Ya, ini kitab induk namanya Al-Um punya Imam Syafi'i. Sudah 1200 tahun, tetapi Allah masih jaga. Sampai sekarang bahkan dibuat kitab digitalnya. Informasi tentang malam nisfu Sya'ban, malam yang baik, malam banyak diijabah oleh Allah. Silakan banyak berdoa. Coba kita buka. Nih. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini jarak ilmunya kepada Rasulullah cuma 3 orang. Saya sanad hadis saya kepada Rasul sampai 37 orang. Ya, wajar Bapak gitu ya. Sementara Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Beliau ngaji daripada Imam Malik dari Imam Nafi', tabi'in. Imam Nafi' daripada sahabat Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar dari siapa? Rasul. 3 orang ya. Ya, siapa yang kenal Imam Syafi'i? Sebagai gelarnya adalah Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi. Karena ilmu hadis, sejak Imam Syafi'i tidak bergerak menyebarkan ilmu hadis kayaknya merenget gitu ya, mengkerut. Tapi setelah Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, ke Irak, ke Syam, ke Mesir, jadilah ilmu hadis menjadi tersebar sampai hari ini. Baik, kita lihat. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa balaghana annahu kana yuqal, telah sampai kabar hadis ini dari guru saya, kata beliau, inna du'a, sesungguhnya berdoa, yustajabu diijabah fi khamsi layalin, pada 5 malam. Bahasa Arabnya pun gampang gitu. Yang pertama fi lailatul Jumat, malam Jumat. Nanti malamnya hadirin berdoalah, minta hajat-hajat akhirat kita, hajat dunia kita, kebaikan kehidupan keluarga, anak istri dan sebagainya. Yang kedua, wa lailatul adha, dan hari Idul Adha, malam Idul Adha, maaf. Yang ketiga, wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat, wa awal lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kelima, wa lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insyaallah Jumat depan, berdasarkan ahli-ahli falak dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan Majelis Ulama, mereka menyepakati bahwa nisfu Sya'ban akan ada nanti malam Jumat, insyaallah. Nah, hadirin, jadi malam ini malam baik, ya. Silakan umat Islam, kalau di Indonesia biasanya mereka baca Yasin 3 kali, ya. Baca Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk
yang paling datang. Yang ketiga, mendapatkan husnul khotimah, kan begitu. Atau tidak baca Yasin tidak apa-apa, baca yang lain juga boleh. Kalau usah saya baca yang lain, mau begini, mau amalan ini, mau zikir saja, silakan. Yang penting hidupkan malam itu dengan ibadah. Nah hadirin, jadi ketika setelah nisfu Sya'ban, saya buka hadisnya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Ini yang dipegangi oleh fatwanya Imam Syafi'i rahimahullah, nomor 743 dalam riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Rasul? Idza baqiya nisfun min Sya'ban. Apabila bulan Sya'ban tinggal setengahnya. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, kata Rasul, fala tasumu, jangan kalian berpuasa sunnah kecuali bagi orang yang istiqomah. Memang dalam hadis Bukhari Muslimnya cuma 1 hari atau 2 hari, tapi ini yang lebih komplit 15 hari. Kalau Bukhari Muslimnya begini bunyinya, la taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului puasa Ramadan bisawmi yumin wala yumin, dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum datang 1 Ramadan. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu shauman, yang enggak biasa puasa sunnah, fal yasumhu, silakan dia puasa terus. Jadi yang tidak pernah puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban enggak usah berpuasa. Baik, kita lihat aja ini penjelasan tulisannya. Yang pertama, tidak boleh puasa sunnah 1 atau 2 hari sebelum 1 Ramadan. Ditambahin di titik bagi yang tidak istiqomah. Ya, itu ada ya. Bagi yang tidak istiqomah, nggak pernah puasa sunnah, ya masuk nisfu Sya'ban, nggak usah puasa sunnah. Kemudian yang kedua, tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban bagi yang tidak istiqomah. Yang pertama ini tadi hadisnya Bukhari Muslim 1 hari 2 hari aja, tapi yang kedua lebih banyak 15 hari. Yang ketiga hadirin, boleh tetap puasa sunnah bagi yang istiqomah. Berarti yang dia istiqomah Senin Kamis tidak tinggal, itu bebas roaming sudah Pak. Nisfu Sya'ban boleh jalan terus. Ya. Sebab nisfu Sya'ban masih 2 minggu menuju 1 Ramadan. Berarti puasa Senin Kamis masih berapa hari itu? Ada. 5 hari lagi. Yang keempat, angkanya salah. Yang keempat, tetap boleh puasa bagi yang puasa wajib. Yang puasa wajib itu hak Allah, harus segera dituntaskan. Puasa wajibnya seperti apa Ustaz? Yang pertama puasa qada. Yang kedua puasa nadar. Puasa qada tadi yang kita bicarain. Kalau Ustaz saya masih punya utang puasanya 5 hari, tapi ini udah nisfu Sya'ban, enggak apa-apa, puasa aja terus. Mau tanggal 25 Sya'ban kayak 27 Sya'ban boleh tetap puasa karena ini hukumnya wajib. Yang kedua puasa wajib yang kedua adalah nadar. Anda pernah bernadar, ya Allah, kalau urusan saya sudah selesai, anak saya lulus ujian, ya Allah saya nadarkan kalau anak saya dapat pekerjaan. Termasuk kemarin saya umroh ini bernadar kepada hari. Kenapa? Karena saya takut ketinggian. Ya. Di mana lagi banyak sekali kecelakaan apa? Sama. Jadi kayak ada sugestinya kayak gitu. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan saya nadar puasa pulangnya nih. Gitu. Itu puasa nadar. Sebab kemarin saya bawa keluarga jenderal dari Mabes Kopi, baru kemarin pulang, makanya saya nadarkan supaya apa? Supaya nyaman gitu, hati saya nggak deg-degan gitu. Karena bukan takut mati Pak, anak-anak masih kecil usianya, masih berdua Pak. Jadi kita nadarin, boleh. Ya Allah, kalau sampai Soekarno-Hatta saya nadar puasa sekian-sekian. Termasuk sekarang saya banyak puasa nadar ini. Baik, kalau puasa nadar